Partai Kebangkitan Bangsa telah menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga 2 periode. Apakah ini sinyal awal manuver politik Caimin dan bagaimana dengan partai politik lainnya? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara daring. Ada Ketua DPP PKB Syaiful Huda, juru bicara PDIP Seno Bagaskoro, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat pagi Kang Huda, Mas Seno, Mas Agung. Pagi Mas, Bagaimana? Kang Huda, Mas Agus, selamat pagi. Sehat-sehat semua ya Bapak-Bapak. Saya mau ke Kang Huda dulu. Kang Huda, ini sudah disebutkan oleh Caimin gitu ya, mendukung Pak Prabowo 2 periode. Ini nggak kecepatan, apakah sudah diukur-ukur nih kira-kira kalau sekarang sudah ngomong gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa alasan yang di mata PKB penting, termasuk ini menjadi pertimbangan waktu kemarin kita audiensi dengan Pak Presiden di saat menjadi bagian dari rangkaian acara Akademi Politik Kebangsaan Akpolbang PKB. Pengurus DPP dan seluruh pengurus wilayah PKB seluruh Indonesia diterima beliau, hampir sekitar 50 orang hadir. Nah, alasan yang kami pegang dari awal, dan ini berkali-kali disampaikan secara terbuka oleh Pak Presiden di dalam forum resmi kami, forum-forum official dari PKB, yaitu menyangkut soal komitmen beliau untuk menjalankan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 33. Dan ini termasuk menjadi fokus perjuangan PKB sejak dari awal, bahkan sejak Presiden Gus Dur waktu itu, di mana pemerintah negara betul-betul melindungi seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat kita. Nah, tentu untuk menjalankan dan menegakkan Undang-Undang Dasar terutama pasal 33, Pak Presiden Prabowo butuh teman dan PKB siap menjadi teman Pak Prabowo untuk sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi ini bukan soal ini sebenarnya, bukan soal terlalu dini, apakah ini manuver politik atau tidak. Tapi ini lebih kepada kesamaan perjuangan PKB dengan Pak Presiden, dengan teman-teman Gerindra, terkait dengan semangat untuk menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Nah, dalam situasi itu tentu sebagai sebuah langkah terobosan, sebagai sebuah rencana untuk merubah sistem kembali kepada Undang-Undang Dasar, kami menyebutnya sebenarnya keinginan Pak Presiden, Pak Prabowo untuk membuat sistem baru ekonomi konstitusi, jadi ekonomi yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar kita ini, mau tidak mau memang harus dimulai dari sejak periode awal beliau ini gitu. Berarti bukan untuk curi start atau ngamanin posisi nih, Kang Huda? Sama sekali tidak gitu. Bahwa kemudian ada ruang untuk itu dan bisa ditafsirkan oleh publik, oleh elit politik, itu hal lain gitu. Tapi substansi yang kami ingin sampaikan adalah karena ada kesamaan komitmen untuk merubah sistem ekonomi kita yang sangat liberal ini, yang betul-betul sangat tidak berpihak kepada masyarakat dan terutama kepada rakyat kita ini. Dan Pak Presiden sudah menyampaikan roadmap-nya juga secara terbuka, apa yang harus dilakukan sejak dari awal. Nah, karena itu PKB siap menjadi teman Pak Prabowo untuk 10 tahun yang akan datang, dan memang harus dimulai dari sekarang. Bahwa itu kemudian berefek kepada dukungan kami sejak dari awal, karena memang kita ingin ini harus sudah mulai berjalan sejak periode beliau memasuki tahun kedua kepemimpinan Pak Prabowo. Oke, sementara ini jadi teman gitu ya Kang Huda ya. Saya mau minta tanggapan dari Mas Seno. Mas Seno, Anda melihat langkah dari PKB masih 3 tahun lagi gitu ya pemilu kita, sudah ada pernyataan dari Caimin, seperti apa Mas Seno? Ya, yang pertama tentu boleh-boleh saja ya Mas. Itu siapapun di Republik ini, apalagi partai politik, punya hak konstitusional dan hak politik untuk menentukan sikapnya. Pastinya tentu kami menghargai sikap dan statement yang disampaikan oleh Caimin.
Apalagi kan ada pepatah itu, there's nothing new under the sun. Nggak ada hal yang betulnya benar-benar baru gitu di bumi ini. Apapun ya pernah terjadi gitu ya. Di Pilpres 2024 pun kemarin kita juga melihat berbagai peristiwa yang membuat kita belajar dan berkaca bahwa ternyata sebetulnya ya nggak ada amat gitu hal-hal yang sifatnya sangat abadi gitu. Artinya kalaupun hari ini itu bergerak ke kanan belum tentu juga kan nanti pasti akan ke kanan. Nggak ada kok yang super pasti di dunia ini gitu loh. Sebelum nanti betul-betul terjadi. Apakah kalau hari ini sennya ke kiri akan pasti ke kiri di 2029 juga kita juga belum tahu kok. Artinya itu di medsos itu semuanya sudah sangat paham bahwa pada saat hari ini kita bicara soal pergerakan politik itu tentunya sangat akan melihat bagaimana dinamika itu bergerak ke depan. Jadi buat kami apapun yang menjadi sikap sekarang menjadi sangat rasional lah. Kan siapapun juga hari ini kalau berada di dalam pemerintahan pasti juga harus menyatakan suatu dukungan penuh terhadap visi presiden. Kita aja yang di luar pemerintahan kita memberikan dukungan kok, apalagi yang di dalam kayaknya harus ya lebih setengah ring lagi gitu untuk memberikan dukungannya. Gitu. Nah artinya ada suatu sikap itu buat kami biasa-biasa saja. Meskipun kalau di PDI Perjuangan kami tentu nggak memberikan dukungan dengan cek kosong. Buat kami 2029 itu masih jauh mas. Buat kami yang lebih penting hari ini karena demokrasi kita itu adalah representasi rakyat. Maka yang paling wajar adalah partai politik itu mewakili suara dan keresahan rakyat. Apalagi hari ini keresahan rakyat itu kayaknya ada cukup banyak itu. Bagaimana misalnya kita masih harus melakukan pemulihan diri pasca bencana. Bagaimana di Sumatera itu bahkan belum pulih. Kalau kita bicara pemulihan, belum pulih di banyak tempat gitu. Di Jawa Tengah sudah ada bencana lagi, Jawa Barat sudah ada bencana lagi, curah hujan luar biasa tinggi hari ini. Terakhir di NTT kita melihat ada suatu peristiwa yang begitu memilukan hati kita. Kalau IHSG kita itu fluktuasinya luar biasa sampai ada trading halt, lalu sampai mengundurkan diri banyak pejabat tinggi negara. Buat kami ini kan kalau ditarik suatu pola, ada gejala yang itu artinya kita sedang nggak fine-fine aja gitu. Maka buat kami agak wagu bahasa Jawanya itu apa ya, nggak enak gitu ya. Untuk kita bicara soal 2029 saat ini itu buat kami. Tapi buat teman-teman yang lain monggo-monggo saja. Agak wagu karena lagi-lagi masih lama gitu ya Mas Eno ya, dan juga masih banyak hal yang harus diperbaiki di pemerintahan kita. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, ini kalau ibarat kita lagi mau beli handphone atau beli mobil gitu, ini pre-order gitu ya sepertinya ya. Jadi kita pesan lebih awal dulu untuk mendapatkan penawaran yang lebih menguntungkan misalnya. Anda melihatnya seperti itu nggak Mas Agung? Iya, biar banyak dapat bonusnya PKB Mas, jadi pre-order dulu atau politik ijon dulu lah semacam itu. Tapi begini, saya mengapresiasi ya Caimin, Mas Huda dan yang lain ke istana ya untuk mengenalkan pengurus PKB kepada Pak Presiden. Ini juga bagi internal partai bisa memotivasi pengurus untuk bisa lebih semangat ya menggerakkan mesin-mesin partai, sekaligus keseriusan PKB dan Caimin untuk maju lagi cawapres 3 kalinya ya Pak Huda ya. 2019 tuh saya lihat tagline-nya join itu Jokowi Caimin ya. Kemudian baru jadi 2024 Amin ya, Anies Muhaimin. Nah ini saya tadi ubek-ubek kira-kira sebutan yang pas apa gitu ya. Bisa Waumin Pak Prabowo Caimin, atau misalkan bisa juga pro minoritas Prabowo Caimin gitu kira-kira. Tetapi yang jelas begini, PKB berangkat dari sebuah narasi ide yang sangat sangat baik karena mendukung pemerintahan totalis 100% Mas Bremana ya. Jadi ada soal ya tadi pro ekonomi kerakyatan pasal 33. Kemudian yang lagi rame nih ya, pro pilkada tidak langsung DPRD walaupun saya tidak setuju semacam itu. Kemudian juga soal Indonesia gabung ke Board of Peace. Jadi berangkat dari sebuah ide narasi yang sepakat dengan pemerintah ya, sami'na wa ata'na. Tapi yang menarik, mendukung Prabowo 2 periode tanpa cawapres. Ini yang memang membuat ruang kosong di awal tadi saya sampaikan bahwa peluang ke arah sana sangat besar. Dan ya saya tidak meragukan Caimin soal begini-begini Pak Huda ya. Paling jago lah, paling pinter mencari celah, mencari momentum. Dan saya kira
kebutuhan ya seorang cawapres di 2029 itu sangat relatif berbeda dari 2024, Mas Bremana. Dan dalam sejarahnya belum ada ya cawapres dua kali terpilih untuk mendampingi seorang presiden petahana. Nah, saya kira Caimin PKB melihat posisi itu dan kalau bisa diambil itu bisa mengalirkan kotel efek yang luar biasa bagi PKB dan bukan tidak mungkin PKB bisa menatap ya dua besar gitu ya Pak Huda ya semacam itu sebagai pengantar. Oke, Kang Huda, ini sudah ada tadi tuh ada saran gitu dari Mas Agung, mungkin bisa Promin atau Wowin gitu ya. Gimana nih, Kang Huda? Apakah nggak sekalian nih Caimin deklarasi juga wapresnya saya gitu? Kalau itu waktu setahun kami koalisi dengan Pak Prabowo menuju Pilpres 2024 sudah ada itu akronim yang disampaikan oleh Mas Agung itu, gitu. Tapi tidak kami sampaikan karena memang urusan Wapres belum jadi bahasan di internal DPP PKB. Karena itu kira-kira kalau ini motifnya kehebohan tidak sama sekali. Kami ingin semua apa yang disampaikan oleh Mas Seno misalnya tantangan iklim kita yang sangat ekstrim, isu bencana kita, dan itu termasuk isu kemanusiaan di Aceh, di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat, terus kemudian di Jawa Tengah, itu semuanya kira-kira butuh efektivitas efektivitas pemerintah untuk bekerja. Nah, untuk menuju efektivitas pemerintah yang bisa bekerja dengan maksimal, cepat, menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh rakyat, itu butuh efektivitas pemerintahan dan karena itu kami memastikan untuk menjadi teman Pak Prabowo untuk menangani ini semuanya. Jadi kenapa itu kami sampaikan secara terbuka ke publik dukungan kami sepenuhnya kepada Pak Prabowo, semangatnya untuk itu. Karena hari ini geopolitik internasional kita, baik politik maupun ekonomi, betul-betul cukup mencekam hari-hari ini dan tidak ada jalan lain. Pemerintah harus kita perkuat. Dan kalau soal ini terus menjadi bagian dari komitmen PKB, begitu PKB menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, apapun yang terjadi, dan sejarah sudah menguji, begitu PKB menjadi bagian dari koalisi, PKB total 100% untuk menuntaskan berbagai agenda dari koalisi yang sudah disepakati bersama. Oke, fokusnya untuk menuntaskan program-program dan juga mungkin masalah-masalah yang ada di Indonesia sekarang. Saya kembali ke Mas Seno. Mas Seno, kalau misalnya PKB sudah dari awal gitu ya ada pernyataan, kemudian PSI juga udah punya sikap dengan kemarin dalam tanda kutip di endorse Pak Jokowi gitu ya. Ini PDIP nggak mau sekalian ngambil sikap juga, Mas Seno? Ya, sikap kita kan sebenarnya clear, Mas. Hari ini ya kita fokus saja ngerjakan, bantu apa yang bisa kita lakukan, seluruh daya energi kita kerahkan untuk membantu rakyat di tengah kesulitan. Itu aja sikapnya. Kalau hari ini kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, demokrasi itu kan representasi atau perwakilan dari suara masyarakat. Nah, kalau hari ini rakyat kita emang berapa persen sih yang mikirin soal pemilu 2029 misalnya. Tapi nggak mau gitu, Mas Seno. Sekali. Dari awal punya sikap gitu, misalnya mau kontra atau mau pro gitu dengan nanti Pak Prabowo nyapres lagi? Kita nggak mau PO atau kita mau pesan sekarang lah. Kita kan situasinya ya masih panjang ini, masih sangat panjang 2029 itu. Harus baru aja kayaknya kemarin gitu, pemilu terakhir selesai. Masa sudah kita langsung PO untuk pemilu berikutnya. Jadi buat kami masih panjang, menentukan pemimpin itu butuh waktu panjang, nggak bisa hanya kemudian dari suasana hegemoni yang ada hari ini. Dan buat kami ada pertimbangan banyak sekali yang harus kami lakukan, kerjakan sebelum menentukan pemimpin. Itulah kenapa kita serius soal bicara soal pemilu, karena itu ada suatu kepentingan bonding dengan rakyat yang nomor satu. Nah, artinya hari ini masalah-masalah itu dulu deh yang kita selesaikan. Nanti kan siapapun yang menyelesaikan masalah itu, nggak usah pakai kita kampanye, nggak usah pakai kita promosikan repot-repot. Rakyat pasti akan mencatat kok orang-orang yang betul-betul kerja untuk mereka. Elektabilitas di survei juga otomatis akan ikut naik kok kalau kemudian rakyat melihat mereka betul-betul dibela oleh pemimpin yang tepat.
Jadi nanti aja lah kita bicara itu menurut saya. Apalagi kan di medsos hari ini banyak sekali tuh Mas, anak-anak muda yang pada protes. Mas, kalau teman-teman di PKB masih mending. Di partai lain ada yang sibuk cari kandang juga kan hari ini. Ini kandang di sini, kandang di situ, kandang di mana lagi. Itu parah lagi tuh di medsos itu responnya anak-anak muda tuh dalam menanggapi itu. Jadi buat kami ya jadi kayak betul itu tadi apa yang saya coba ngomong di awal tadi, wagu gitu loh rasanya. Lagi repot, Indonesia ini lagi banyak anak-anak muda, rakyat yang cari kerja, cari situasi kepastian dan lain sebagainya. Malah mau ada yang mau bikin kandang-kandangan. Waduh, ini repot juga. Buat kami pemilu masih cukup panjang dan nggak saat yang tepat tuh bicara itu sekarang. Jadi nanti aja kalau PDI Perjuangan kita fokus di program-program partai aja Mas dan program kerakyatan. Oke, baik. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat misalnya di PKB memang fix misalnya mau ke Pak Prabowo dengan jadi cawapresnya Caimin, kira-kira bagaimana ke depannya dan kira-kira nih Mas Agung, kenapa sih kemudian belum kasih nama wapresnya sekarang? Nggak sekalian Caimin jadi wapresnya gitu? Apakah menimbang mungkin masih ada nanti manuver-manuver di akhir gitu? Ya, ya, ini saya juga kembali ke apa ya Mas ya, semacam aksi reaksi politik juga. Ya, saya melihat Caimin berusaha menormalisasi, misalkan kemarin ya Poros Solo menerbitkan ya Prabowo Gibran 2 periode semacam itu. Kemudian di saat yang sama ada partai baru berdiri, ya Partai Gerakan Rakyat, lagi dan lagi ya temannya Caimin ya dengan mencapreskan Anies Baswedan semacam itu, Partai Gema Bangsa. Nah, PKB ingin tampil memberikan narasi alternatif dari ya reaksi ataupun realitas politik yang sedang mengemuka semacam itu. Jadi kalau dalam politik apakah 3 tahun itu lama, ya 2 tahun itu lama, itu relatif karena kerja-kerja politik itu harus dicicil dari sekarang karena untuk masuk ke popularitas, akseptabilitas, sampai nanti elektabilitas itu butuh waktu yang panjang. Nah, Caimin memahami itu karena sudah pengalaman dua ya pilpres sebelumnya, mau nggak mau harus dicicil dari sekarang walaupun masuknya lewat narasi, program ya dan hal-hal yang memiliki kesamaan pikiran dengan presiden semacam itu. Nah, yang kedua memang ini ya suka atau enggak PKB ini loyalitasnya nggak diragukan kalau di dalam koalisi pemerintahan, Mas. Ya, tadi saya bilang totalis 100%. Tapi di ujung kalau nggak masuk Caimin cawapres, tunggu dulu Pak Huda ya. Nanti seperti sebelumnya tuh dejavu politik, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, Mas, bagaimana? Yang dari awal sudah bersama ya Pak Prabowo Caimin semacam itu, tapi tiba-tiba di simpang perjalanan ya kemudian Poros Solo masuk ya, Caimin akhirnya harus mundur walaupun maju selangkah menyeberang ke Poros Gondang Dia semacam itu. Jadi memang Gondang Dia Raden Saleh ini kan dekat kalau jalanan ya di Jakarta Pusat. Jadi memang kalau saya nggak tahu nanti ya nanti ke Kertanegara lebih dekat ketimbang nanti ke mana. Kalau Pak Jokowi kan Karanganyar gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Ini PKB lebih diuntungkan kayaknya di 2029 karena ya Kertanegara sama Raden Saleh lebih dekat ketimbang Kertanegara dengan Karanganyar. Kira-kira begitu Mas Brebo. Oke, nah saya tanyakan langsung ke Kang Huda. Kang Huda, dengan belum adanya nama cawapres yang disebut gitu ya, ini apakah memang tandanya pengen menyandarkan kapal, jangkarnya turun, tapi tidak sekalian diikat kapalnya ke dermaga. Jadi masih bisa fleksibel lah untuk manuver-manuver yang berikutnya. Ke Tokomar juga bisa, lebih dekat Raden Saleh juga Mas. Sorry. Jadi benar. Sekali lagi kan belum ada bahasan sama sekali. Kita belum ada bahasan menyangkut soal cawapres karena itu tadi ini objektif politik PKB. Pak Presiden ingin menegakkan Undang-Undang Dasar terutama pasal 33, butuh teman yang kira-kira merepresentasikan berbeda dari konstituensi dari Gerindra, karena misalnya kami adalah representasi dari kelompok Islam, termasuk kelompok kira-kira nasionalisme religius gitu, dan semangat itu yang kira-kira kami ingin menjadi teman Pak Prabowo untuk menegakkan Undang-Undang Dasar terutama pasal 33, karena itu yang selama ini menjadi minus dari semua perjuangan kita. Dari berbagai pergantian pemimpin, kita dapati komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan pasal 33
hampir 10-15 tahun terakhir kita tidak dapati itu. Dan begitu Pak Prabowo declare menyampaikan secara terbuka pada kami terkait dengan komitmen ini kita menemukan kira-kira root perjuangan yang sama, dan saya kira pilihan kami untuk langsung mendukung kembali beliau adalah bagian dari upaya supaya Pak Presiden memastikan semua bisa berjalan dengan baik. Baik. Sementara ini teman dulu, kalau nanti ternyata berkembang jadi wakil gitu ya nanti ya gitu ya, Kang Huda ya. Oke, baik. Saya ke Mas Eno lagi. Mas Eno, ini kan ngomongin soal PDIP gitu ya. Pak Prabowo kemarin sempat menyebut bahwa beliau mendukung Pak Pram atau Mas Pram sebagai Gubernur DKI ya supaya DKI lancar semuanya. Tapi nanti 2029 terserah. Nah ini nih sinyal-sinyal dari Pak Prabowo ini kemudian ditangkap oleh PDIP seperti apa, Mas Eno? Ya itu tadi kan, ya semoga artinya itu suatu, kalau kita tafsirkan ya, artinya suatu penghormatan Pak Prabowo bahwa ya harusnya kita ini sebagai negara demokratis, tempat kita untuk melakukan evaluasi, melakukan koreksi, melakukan pembenahan terhadap kepemimpinan kita itu ya setiap kali pemilu. Itu kan di rezim pemilu inilah yang kita sepakati kita masuki bersama. Rakyat pada saat melihat pemimpinnya bekerja ABCDE, waktunya ya selama 5 tahun memimpin. Nah waktu memberikan apresiasi atau evaluasi ya setiap kali pemilu, kan logikanya begitu. Maka harapan kami ya tafsirnya ya artinya ini suatu bentuk beliau menghormati bahwa ya nanti kalau memang ada yang harus dikoreksi, kontestasi memunculkan nama-nama lain, kompetitor dan sebagainya, ya waktunya adalah di pemilu 2029. Sehingga agar kemudian buat kami internal ya, itu kita nggak PO-PO barang yang belum tentu jelas gitu loh hari ini kalau kejauhan. Kan anak-anak muda sekarang kalau mau pesen belanja online kan takut kena scam juga, Mas. Ini jangan-jangan kalau kejauhan pesannya sama datangnya barang kan nggak tahu kualitas barangnya seperti apa. Nah kalau udah deket-deket baru nih kita bisa tahu review dari yang lain, review dari masyarakat tuh semakin clear gitu. Ini rekomen nggak bintang 5 atau ini ada scam-scamnya ini, yang pesen apa datangnya apa itu. Nah ini kan rakyat kita nggak mau seperti itu. Nah kita juga nggak mau seperti itu. Jadi buat kami menentukan pemimpin itu sesuatu yang serius karena menentukan jutaan nasib rakyat, jutaan nasib orang, gimana nggak perlu lagi ada anak-anak kecil seperti di NTT kemarin itu harus sampai meregang nyawa, harus kita kehilangan dia karena nggak bisa beli buku dan pensil. Itu suatu hal yang mengerikan buat kita dengarkan gitu. Nah buat kami itu di 2029 adalah waktu kita dan seterusnya ya, untuk dari sekarang untuk kita melakukan terus evaluasi-evaluasi terhadap seluruh sistem dan kepemimpinan-kepemimpinan di setiap level. Sehingga itu menjadi ajangnya rakyat untuk bisa memberikan pilihan itu. Partai-partai politik tinggal mengkanal dan mengaspirasikan. Kita tinggal menggerakkan, melakukan edukasi politik dan seterusnya. Tapi kembali pilihannya harusnya di tangan rakyat. Jadi buat kami, kalau memang 2029 itu adalah momentum yang kita sepakati untuk tahun politik, ya ini jadi momentum yang luar biasa. Kalau artinya Presiden percaya pada demokrasi yang mana ada evaluasi berkala terhadap kepemimpinan kita. Itu Mas. Oke, wait and see, pengen yang pasti-pasti aja, jangan sampai kena scam gitu ya. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat PDIP dengan ya sekarang masih fokus untuk membenahi lah dalam tanda kutip memberikan masukan di luar pemerintahan. Kemungkinan nanti di 2029 ini PDIP bakal jadi rival atau ngikut PKB nih, Mas Agung? Bisa kemana-mana kalau PDIP ini ya. Ke Pak Prabowo bisa, ke PKB bisa gitu ya, tergantung situasi dan kondisi saja. Jadi karena PDIP punya ya mesin politik yang besar, kuat, dahsyat, sudah terbukti, teruji. Jadi ini bisa menjadi posisi tawar juga ketika nanti memang akan menghadapi Pilpres 2029. Tapi kalau misalkan PDIP merapat ke Pak Prabowo, otomatis PKB bisa jadi tidak merapat, bisa jadi di luar. Kalau saya lihat, lain halnya kalau misalkan ya PKB kemudian cintanya bertepuk sebelah tangan dengan Pak Prabowo gitu, bisa jadi merapat PKB dengan PDIP-nya. Jadi
situasi di internal koalisi Indonesia Maju Plus pun sekarang sangat dinamis ketika bicara cawapres, Mas Bremana ya. Bisa saja dari poros pemerintah sendiri itu dalam tanda petik bubar jalan karena memang tidak ketemu di sisi cawapresnya. Apalagi situasi dan ekosistem politik kita ya dengan putusan MK Presidential Threshold dihapuskan itu membuat semua partai bahkan partai kecil yang menjadi peserta pemilu nalarnya harusnya bisa mencalonkan capres cawapres semacam itu sehingga ya dengan kondisi ini harusnya memang besok menu prasmanan demokrasi capres cawapres kita akan banyak gitu ya. Ya, jadi saya sebagai pemilih itu akan kebingungan karena yang maju banyak dan bagus-bagus juga semacam itu. JP yang jelas saya kira PDIP bisa menjadi salah satu alternatif poros pilpres ya, baik ketika merapat karena akan memberikan kontraksi politik di internal koalisi Indonesia Maju Plus ataupun membuat poros sendiri yang memang hari ini PDIP kita tahu sebagai penyeimbang semacam itu. Dan saya berharap ya apapun pilihan PDIP ya bisa membuat alternatif pilihan itu semakin banyak dan membuat demokrasi kita semakin sehat. Ya, saya mengapresiasi PDIP yang sejak dulu konsisten ya menjaga demokrasi kita, membuat check and balances itu bisa berjalan optimal dan harapannya peran-peran ini bisa terus dijalankan dengan maksimal seperti itu. Dan untuk PKB ini sedikit banyak ini Mas Bremana ya kemarin waktu retreat Caimin kan di warning Pak Prabowo tuh spesial tuh. Caimin mana? Caimin mana ya? Wah gitu Pak. Jadi saya melihat ketika diboyong ke istana itu memastikan Caimin nggak kemana-mana. Seperti itu Mas. Oke, baik. Baik, Caimin nggak kemana-mana. Tapi berarti kalau Kang Huda, ini udah fix berarti kalau untuk Pak Prabowo pasangan sama Gibran lagi nggak ya? Tapi cawapresnya nanti nunggu gitu, Kang Huda. Ya, tentu ini proses politik ya. Jadi dinamikanya cukup tinggi. Semua aturan main menyangkut soal politik kita terus bertumbuh, terus berubah. Kita lihat saja, karena prinsipnya sekali lagi ini bukan manuver politik PKB menyangkut soal dukungan kami kepada Pak Presiden. Ini betul-betul karena komitmen dan dedikasi dan kesamaan visi dan perjuangan kami. Apa yang tadi saya sampaikan untuk memproteksi dan memberikan akses sepenuhnya pada ekonomi rakyat kita menghadapi liberalisme ekonomi yang luar biasa dan akhirnya menjadikan rakyat kita menjadi korban. Dan tentu ini termasuk ini loh ya, saya kira termasuk menjawab Mas Seno. Karena ini bagian dari keseriusan kami untuk memastikan kepemimpinan dan mencari pemimpin masa depan itu. Dan ini bagian dari kami, cara kami termasuk memastikan kepemimpinan yang bisa efektif dan termasuk kami menilai Pak Prabowo sekali lagi punya komitmen yang kuat untuk menjaga berbagai pilar, terutama menyangkut soal ekonomi, kembali pada ekonomi konstitusi, di mana semua sumber daya alam dan seterusnya sepenuhnya menjadi untuk kesejahteraan rakyat kita. Baik. Oke, terakhir nih saya mau ke Mas Seno lagi. Mas Seno, ini memang kita masih bicara soal Pilpres masih sangat jauh, masih wagu kalau kita ngomonginnya sekarang gitu ya. Tapi kan Pak Prabowo ngomong terus nih soal kalau ada yang mengkritik, nanti ya udah siap-siap aja ditantang di 2029. Ini PDIP lagi-lagi nih Mas, kita pengen tahu sikapnya, pengennya gimana sih ke depannya, apakah bikin poros baru atau seperti apa gitu Mas? Terakhir, singkat saja. Ya, kita dari dulu berdirinya di konstitusi, Mas. Kita juga nggak kemana-mana, yo. Dan artinya sebenarnya sangat mudah kok membaca PDI Perjuangan itu. Konstitusi bilang apa ya kita ikutin, itu aja kalau secara sikap partai. Dan konstitusi kita bilangnya simpel bahwa ya berada di luar pemerintahan itu sah-sah aja kok gitu di dalam konsep bernegara kita. Maka kalau kita memberikan kritik, memberikan masukan, memberikan saran, itu adalah bagian dari kami menjalankan tugas dan hak konstitusional kami sebagai partai untuk mengingatkan agar jangan sampai itu ada hal yang menjadi blind spot pemerintah dan left undone gitu loh, nggak dikerjakan dengan baik karena itu gitu. Nah, kan sayang sekali kalau kemudian nggak ada yang mengingatkan. Justru kami menjalankan tugas dan kewenangan serta hak politik kami untuk menyampaikan itu. Maka bicara soal hari ini posisi kami di mana dan 2029 di mana, itu gampang saja membaca kami. Konstitusi itu geraknya seperti apa, itu berdirinya di mana, ya kami bergerak ke arah itu. Kami berdiri di situ gitu. Dan hari ini kami sedang menjalankan tugas itu. Jadi simpel aja. Kalau PKB hari ini mau melakukan itu, monggo. Itu suatu hal yang kami hormati, suatu langkah yang kami hormati sebagai bagian memperkaya diskusi kita hari ini. Tapi buat kami PDI Perjuangan memilih pemimpin itu saya kira
agak sulit kalau kita langsung tetapkan sikap jauh-jauh hari. Takutnya tiba-tiba nanti dekat-dekat situ waktu momentum timingnya malah ada yang pindah ke lain hati gitu pada waktu itu. Buat kami itu nanti sangat sayang gitu ya, momentum dan waktu yang harusnya bisa diisi dengan energi untuk rakyat malah kita curahkan untuk itu. Jadi buat kami mengambil jalan yang berbeda, menempuh jalan yang berbeda, tetapi kami tetap berdiri di mana konstitusi ada. Itu aja, Mas. Baik, terakhir untuk kesimpulan Mas Agung, kita bicara soal timing di politik gitu ya. Lebih awal lebih baik atau timing yang tepat itu yang paling menguntungkan? Iya, kalau PKB secara institusional kan memang sudah punya basis ya Mas ya. Jadi tinggal diorkestrasi, mereka harus punya figur. Nah saya kira figur Caimin ini harus dari sekarang memang melakukan kerja-kerja politik dan kerja-kerja publik, misalkan sebagai Menko. Nah kalau kerja-kerja politiknya kan tampak moncer sekali. Nah kita menanti kerja-kerja Caimin sebagai Menko nih. Apa yang bisa diorkestrasi sehingga publik semakin yakin bahwa Caimin itu sebagai menu prasmanan alternatif kita ketika Pilpres digelar. Dan harapannya dia bisa masuk ke poros manapun, ke capres mana saja, sehingga memang Caimin ini bukan lagi mengejar-ngejar, tapi dikejar-kejar. Begitu Mas Breman. Baik, bukan mengejar-kejar tadi, dikejar-kejar. Kita nantikan sebenarnya nanti bagaimana dari PKB, dari semua partai, manuvernya seperti apa, masih ada 3 tahun lagi, semuanya masih cair. Bagaimana nanti peta politiknya juga kita masih belum tahu seperti apa, kita nantikan bersama-sama. Kang Syaiful Huda, terima kasih, Ketua DPP PKB, kemudian ada Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.